karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Walaupun ada beberapa dari Bunda yang alhamdulillah ala kulli hal sedang diuji dengan sakit, insyaallah sakitnya nanti menjadi penggugur dosa, la ba'asa tuhurun insyaallah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insyaallah hari ini kita masih akan ziyadah ya. Mungkin nanti di pertengahan surah di akhir di 15 nanti stop dulu, itu murojaah dulu biasa, habis itu nanti cek hafalan dulu ya. Takutnya nanti kalau nggak di stop di 15 langsung nanti oleng ya. Yang penting 15-nya hafal dulu. Karena kebetulan 15 ini surah As-Sajdah itu spesial. Di ayat 15 ini ada ayat sajadah. Ayat sajadah itu ayat yang disunahkan untuk bersujud, sujud sajadah. Nanti ada bacaannya juga. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar, lanjut ke murojaah, surah As-Sajdah ayat 1 sampai 11. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'an. Insyaallah kita murojaah ya surah As-Sajdah ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah yatawaffakum, wa yatawaffakum itu mematikan atau mewafatkan, malakul mauti, malaikat maut, ladzi wukila yang diserahi. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mematikan kamu, untuk mencabut nyawa kamu, summa, kemudian ila rabbikum, kepada Tuhanmu, turja'un, kamu akan dikembalikan. Itu adalah akhir dari halaman pertama surah As-Sajdah. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu, Bun, sebetulnya kita bukan semata-mata ngafalin ayatnya doang. Tapi kita juga secara nggak langsung, sebetulnya kalau pas kita murojaah itu, yang benar itu, proses mutkin, kalau menghafal Quran itu pas murojaah, kita tuh nggak semata-mata memejamkan mata tanpa ngelihat apa-apa. Cuman sekedar, hafalan buta ya. Tapi kita benar-benar, kita pas nutup mata tuh yang kelihatan Al-Quran. Bu, Afwan, Bu, ini sinyal saya apa sinyal Ibu ya? Di saya nggak ada suaranya soalnya. Oh iya kah? Coba saya cek. Enggak kok. Oke kok ini. Ada suaranya. Ada? Ada, Bu. Ada, oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebetulnya proses menghafal Quran yang benar saat murojaah, ya kalau sudah mutkin, itu kita tuh tidak semata-mata menghafal buta gitu. Jadi kita sebetulnya di dalam otak kita itu seperti ngebuka lembaran-lembaran surat. Jadi kita tahu posisinya ada di mana. Nah, di halaman 1 surah As-Sajdah itu 1 sampai 11. Di halaman 2 itu 12 sampai 20. Di halaman berikutnya itu 21 sampai 30 ya. Diperhatikan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke halaman kedua. Halaman kedua ini ceritanya tentang orang-orang yang sudah dicabut nyawanya. Bagaimana perasaan mereka yang sudah dicabut nyawanya dan kebetulan mereka sudah melihat siksa kubur dan nanti pas waktu di yaumil akhir. Oke, kita coba ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau taro, wa itu dan, lau taro, lau itu sekiranya, taro melihat. Dan jika sekiranya kamu melihat idil mujrimun, kalau Bunda masih ingat di surah Ar-Rahman artinya orang-orang yang berdosa. Ya. Melihat walau taro dan sekiranya kamu melihat idil mujrimuna, ketika orang-orang berdosa itu ngapain? Nakisu itu menundukkan ru'usihim itu kepala mereka. Inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami telah melihat,
wasami'na dan mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, inna muqinun, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya engkau melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, maka mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, di ayat ini Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya bahwa ia akan merasa ngeri jika melihat keadaan orang-orang yang dulunya mengingkari hari kiamat. Siapakah orang-orang yang mengingkari hari kiamat? Ya, orang-orang yang mengingkari hari kiamat pasti mereka akan gampang sekali berbuat dosa. Orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu adalah orang-orang yang punya penyakit, namanya penyakit wahan. Nanti kita belajar juga ya, penyakit wahan itu apa. Penyakit wahan ini demi Allah lebih berbahaya daripada penyakit corona. Nah, jadi di ayat ini Allah memberitahukan Rasul-Nya bahwa ia akan merasa ngeri. Rasul-Nya, maksudnya ini Allah ngasih tahu, nih kamu ngeri kalau ngelihat gimana keadaan orang-orang yang dulunya mengingkari hari kiamat di hari kiamat. Dia menundukkan kepalanya, nggak berani menatap Allah. Karena malu dan takut atas segala tindakan dan perbuatan mereka dalam sewaktu hidup di dunia. Sehingga orang-orang kafir itu niscaya nanti akan bilang, ya Allah, aku sudah melihat semuanya. Ternyata kiamat itu benar. Aku sudah mendengar sekali, udah mendengar teriakan-teriakan mengerikan dari orang-orang yang dilempar ke neraka. Ini di surat Al-Muluk ya, ingat ya. Nah, terus mereka orang-orang kafir itu minta diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup ke dunia. Untuk balik lagi hidup di dunia, mereka berjanji kalau mereka dihidupkan lagi, mereka akan mengikuti semua penunjuk Rasulullah. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa kiamat itu ada. Dan mereka pun mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah, yang menghidupkan dan mematikan, serta membangkitkan kembali seperti saat itu. Karena tadinya mereka nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri. Nah, makanya ini kan, kalau kita tuh suka bercandanya tuh, no pic hoax gitu. No pic hoax gitu. No pic hoax, tidak ada gambar itu hoax, bohong gitu. Ya karena fakta kalau kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Ada sesuatu yang perlu kita lihat dengan mata kepala sendiri, ada yang diimani saja dengan ini. Tapi sebetulnya melihat dengan mata kepala sendiri pun sudah cukup untuk kita tahu, kita paham bahwa ada zat yang maha besar yang menciptakan alam semesta. Karena kalau kita ngelihat, punya mata, punya telinga, kita ngelihat, ya Allah, itu gunung kok bisa seperti itu indahnya. Kok ada laut bisa ada dua lautan bertemu tapi tidak saling campur aduk. Kok orang bisa ya dari bayi lama-lama jadi besar, terus punya bayi juga gitu. Kok bisa ya? Itu sebetulnya adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Kalau mereka memakai akalnya. Selain ayat ini, selain surah As-Sajdah ayat 12, ada juga di surah Al-An'am ayat 27. Agak mirip sih ini redaksionalnya ya.
Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadikan orang-orang yang beriman. Itu surah Al-An'am ayat 27. Oke, sekarang kita salah. Tadi dulu. Ini wahannya nanti. As-Sajadah ini karena ayat 12 saya bagi menjadi 2 ya. Jadi setorannya 2 hari tuh. Untuk ayat 12 di setorannya 2 hari. Insya Allah kalau Bunda ikuti. Assalamualaikum, maaf Bun telat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil tempat duduk yang enak. Pihak bagian konsumsi tolong itu aquanya digeser-geser ya, sama singkong dan asinannya boleh ditempatin. Nah, ini jadi saya bagi 2 ya. As-Sajadah 12 bagian 1. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau taro idzi, lihat itu ada harokat alis di ro-nya ini ya. Jadi ro-nya itu harokatnya ada nih 2 nih, ini harokat alis nih. Ya, harokat alis lihat nih yang kayak saya sih nyebutnya alis karena bentuknya seperti alis. Ketemu sama alif tapi tidak dalam satu kata. Ini beda kata. Taro artinya kamu melihat, idzi artinya ketika. Jadi 2 kata. Harokat alis, huruf berharokat halis bertemu dengan huruf alif atau hamzah tidak dalam satu arti kata, namanya mad jaiz munfasil. Dibacanya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Tapi disarankan 4 harokat saja. Kenapa 4 harokat? Karena biar nanti kalau kita hafalan, suruh menuliskan lagi, kita tahu itu sebetulnya ada harokat alis. Kalau ada harokat alis, pasti lebih panjang daripada mad tabi'i ya. Al-mujrimuna, alif lam komariah, alnya dibaca jelas. Jim. Jim itu kalau disukunkan dia harus pantul, harus dipantulkan jadi je. Ya, huruf jim nih saya ulang berkali-kali, huruf jim itu letaknya di tengah lidah, bertemu langit-langit atas. Dia sifatnya jahar. Jahar itu tidak ada aliran udara, tidak ada hembusan udara di situ. Ya. Jadi cara ngeceknya tuh gini Bunda. Taruh ini telapak tangan di depan mulut seperti ini. Waktu nyebut jim itu nggak boleh nggak ada hembusan udara. Kalau masih ada hembusan udara berarti salah. Bedakan sama jim itu kan kerasa udaranya kerasa banget di tangan kita. Jaji jubaj, bedakan sama jaji jubaj tuh. Anginnya mengalir, dahsyat kalau yang salah tuh mengalir ya. Muje, jadi biarpun dia pantul tetap nggak boleh ada hembusan. Mujrimuna, mu-nya itu mad tabi'i ya, mim harokat dhammah ketemu waw sukun. Nakisu, nunnya 2 harokat mad tabi'i, sinnya juga mad tabi'i 2 harokat. Nakisu, ru'usihim, hamzahnya 2 harokat mad tabi'i, inda rabbihim, nun sukun ketemu dal itu ikfa. Nunnya mau lompat ke dal, ditahan 2 sampai 3 harokat. Inda rabbihim. Nah, itu ada tanda waqaf. Qala ini adalah al-waqfu ula, diutamakan berhenti ya. Dia masih di akhir masih di tengah ayat tapi berhenti aja. Kita coba. Walau taro idzil mujrimuna. Walau taro idzil mujrimuna. Walau taro idzil
mujrimuna nakisu ru'usihim. Nakisu ru'usihim. Nakisu menundukkan ru'usihim, kepala mereka. Ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Walau tara idzil mujrimu walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim inda rabbihim. Kita ulang lagi ya, coba 5 kali deh. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. 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 Walau tara, dan sekiranya taro, kamu melihat idzil mujrimuna, ketika orang-orang kafir, orang-orang berdosa, afwan. Nakisu, menundukkan ru'usihim, kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Ya. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu bagian 1. Bagian 2-nya gimana? Bagian 2-nya ini. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, itu nunnya ada harokat alif di atas ketemu sama alif tidak dalam satu kata. Karena Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat. Ya, 2 kata. Mad jaiz munfasil, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Diutamakan 4 harokat. Oh, ini afwan nih. Saya ada lupa. Ini ada ini nih. Ba sukun. Ba sukun itu adalah qalqalah. Afwan. Ab harus dipantul seperti itu ya. Qalqalah. Hurufnya dipantulkan. Jadi absorna, nunnya di belakang mad tabi'i, wasami', itu ada ain ya. Wasami'na, nunnya mad tabi'i lagi. Farji'na, nunnya mad tabi'i lagi. Na'mal salihan, so-nya 2 harokat, mad tabi'i. Lihan, nah itu tanwin, tanwin ketemu alif. Itu izhar, jadi jelas aja. Solihan, inna. Nun tasdidnya dibacakan gunnah, nggak boleh inna gitu. Tapi inna, kebetulan di belakang diayun lagi ya. Inna muqinun. Mimnya mad tabi'i di belakangnya lagi itu mad adat li sukun. Oke, kita coba lagi.
Saya besarkan. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Na'mal salihan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kalau sad itu dia lebih mirip ke sin biasa ya, bukan shin. Jadi bukan sho, tapi sa. Rabbana absarna wa sami'na farji'na Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Inna muqinun. Sesungguhnya kami yakin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, agar kami bisa beramal soleh, inna, sesungguhnya, muqinun, kami orang-orang yang yakin. Sekarang digabung nih. Nah, ini ayat 12 sepanjang ini. Ya, berhentinya tetap di qala rabbihim ya. 3 kali aja kita coba yuk. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau taro, dan sekiranya taro, kamu melihat idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa, nakisu, menundukkan, ru'usihim, kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Rabbana, mereka berkata ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, dan mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh, inna, sesungguhnya, muqinun, kami orang-orang yang
yakin. Oke, lanjut ke ayat 13. Ya. Boleh diminum dulu aquanya, atau boleh dimakan dulu itu cemilannya. Oke. Yes. Oke, kita coba dulu. Oh ya, udah minum ya Bun ya? Agak panjang lagi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Karena dia nggak ada wakaf, saya berhenti aja di mini tapi mundur lagi. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, dan jika kami menghendaki, la'ataina, maka kami akan berikan kulla nafsin, setiap jiwa, hudaha, petunjuk, walakin haqqa, walakin, tetapi kami telah tetapkan haqqal qawlu, qawlu itu perkataan atau ketetapan atau takdir dariku, minni, min itu dari, ni dari, itu ku, ya, minni dariku. La'amla'anna, pasti kami akan penuhi jahannama, neraka jahanam, minal jinnati, dengan jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, bersama-sama atau semuanya. Jadi, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sebetulnya mudah saja bagi Allah untuk membuat seluruh orang di seluruh dunia ini, semua manusia yang ada di dunia ini, semuanya dapat hidayah, semuanya muslim, semuanya beriman, semuanya beramal saleh. Itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk membuatnya seperti itu. Tapi itu tidak sesuai dengan sunatullah yang berlaku di alam ini. Aturan dan hukum Allah yang berlaku di alam ini adalah aturan dan hukum yang paling sempurna. Menurut aturan dan hukum itulah Allah menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Makanya Allah menempatkan kalau untuk manusia ya, matanya di atas, telinganya 2, hatinya kenapa di dalam, di dada, kenapa nggak di kaki hatinya, itu Allah sudah menempatkan sesempurna mungkin. Di antara sunatullah Allah, sunatullah itu tahu nggak? Sunatullah itu ketetapan yang ya udah itu emang sunatullah. Sunatullahnya seperti itu. Kita waktu belajar ini adalah kodok dan kodar ya. Nah, sunatullahnya seperti itu, ketetapannya seperti itu, maka di antara sunatullah Allah itu Allah akan mengisi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang layak bertempat tinggal di sana dan menjadi penghuninya. Jadi ada surga dan ada neraka. Itu memang sunatullahnya harus ada yang nempatin keduanya itu. Entah di surga atau di neraka. Sebetulnya semua manusia aslinya waktu sebelum dia lahir ke dunia, mereka sudah dibaiat. Saya sudah pernah ceritakan tentang ini ya. Mereka sudah dibaiat. Dibaiat supaya apa? Supaya mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Supaya mereka tuh bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Bahwa hanya Allah yang patut disembah. Terus itu adalah baiatnya. Baru setelah dibaiat, mereka ditiupkanlah ruh-ruh itu ke perut ibu, di rahim ibu. Ya, nanti setelah selama 9 bulan di dalam perut, akhirnya lahir. Pas waktu lahir, qadarullahnya
aslinya semua mereka suci, dalam keadaan suci, tidak membawa dosa apapun. Walaupun dia mungkin yang disebut apa tuh anak di luar nikah, itu tetap anaknya suci. Anaknya suci, nggak ada anak haram ya. Nggak ada anak haram yang haram perbuatan dari orang tuanya. Dia tetap suci. Tetap suci. Cuman dia tidak mewariskan nasab dari bapak. Jadi nggak ada nasabnya ke bapak. Makanya nanti kalau misalkan menikah pun, kalau pas menikah pun tidak boleh walinya bapak. Dan ini harus jujur, Bunda. Bunda-bunda apa ya? Semua orang pasti punya dosa ya, insya Allah semua orang punya dosa, tapi dosanya kadarnya beda-beda. Semuanya punya dosa, tapi dengan apa ya? Dengan cara berdosa yang berbeda-beda. Cuman kalau dosa zinah yang akhirnya membuahkan anak ini, ya ini kalau misalnya sudah bertobat, insya Allah nggak apa-apa. Sudah bertobat nggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah kalau di dalam aturan Islam aslinya orang yang hamil karena hasil dari perzinahan itu dia nanti setelah anaknya lahir dinikahkan ulang ya, itu soalnya pernikahannya sebelumnya tidak sah ya, dinikahkan ulang, terus nanti anaknya tetap dia tidak, walaupun sudah dinikahkan ulang dengan dan apa ibunya menikah dengan bapak biologisnya, tetap si anak itu tidak mewarisi nasab dari bapaknya. Jadi tetap nanti kita harus jujur sama keluarga atau sama KUA ya, harus jujur bahwa oh ini dulu nggak apa-apa jujur seperti itu. Insya Allah itu lebih baik daripada kita nanti masuk neraka. Jujur bahwa ini anak dulu hamil di luar nikah, jadi makanya nanti walinya harus wali hakim, nggak boleh wali bapaknya, apapun itu nggak boleh. Begitupun kalau misalkan terjadi apa-apa dengan pernikahan Bunda, nauzubillah min zalik, terus anak perempuan Bunda harus menikah, kalau si bapak masih hidup dan masih Islam, ya, walaupun itu Islam KTP, tetap dicari. Misalkan dicarilah dulu sebelum dilimpahkan ke wali hakim. Balik lagi ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kok di sini kok cuma ada jinnati itu jin dan wan nasi ya. Yang lain kemana ya? Iya, memang yang berlaku hukum ini itu hanya hanya untuk jin dan manusia. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi neraka dan nanti yang ada dihisap di padang mahsyar itu ya cuman jin dan manusia. Kalau setan udah nggak bisa dihisap lagi. Nah, waktu manusia lahir itu suci, semuanya suci, tidak ada anak haram, semuanya suci. Ya, terus kalau misalkan qadarulahnya dia lahir di keluarga yang terus yang menjadikan dia tidak semua anak terlahir sebagai Islam. Tapi yang menjadikan dia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi adalah orang tuanya. Terus bagaimana nanti qadarulahnya kalau misalkan seseorang itu lahir dalam keadaan di keluarga non muslim atau di keluarga yang tidak punya agama? Kalau si anak itu meninggal sebelum baligh, otomatis dia belum bisa berpikir ya. Dia masih ngikut agama orang tuanya, insya Allah itu masuk surga. Insya Allah masuk surga. Karena dia belum bisa berpikir. Proses berpikir yang benar itu proses hisab. Kita tuh dihisab sejak akil balik. Makanya pas waktu akil balik, perempuan diwajibkan nggak ada excuse perempuan harus apa? Harus berhijab ya. Nah itu karena sudah proses dihisab ya. Jadi kalau misalkan misalkan dia terlahir sebagai Nasrani atau apalah gitu, nanti pas proses dibalik itu dia bisa berpikir. Allah sudah membekali seluruh manusia untuk berpikir, dan kebetulan Allah memudahkan untuk sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu hampir nggak mungkin kalau nggak nemu cerita tentang Islam, kebenaran Islam itu hampir nggak mungkin ya. Di negara Barat pun hampir nggak mungkin, Bun. Hampir nggak mungkin kalau kita tidak tahu adanya Islam gitu. Jadi
hidayah tuh ada, tinggal kita yang mengejarnya seperti apa. Nah, jadi nanti ya itu dia. Kodoknya dia mungkin terlahir di keluarga yang non-muslim. Tapi dia masih punya kesempatan untuk mencari kebenaran. Karena kan masa balik itu kan mereka diberikan ini kan, biasanya kalau kita lagi pas baru-baru balik gitu ya, kita kan udah mulai berpikir, terus nanti usia 20 tuh udah mulai mikir kita mau ngapain sih, ntar usia 30 mulai mikir kita mau ngapain ya gitu, terus mulai cari-cari kebenaran. Nah itu sebetulnya yang insya Allah masih ada kemungkinan untuk bisa kembali ke jalan yang benar, kecuali dia tinggal di tempat primitif gitu ya. Di suku Baduy aja suku Baduy luar mah udah punya TV, udah bisa ini. Atau di manalah masih mungkin ada suku anak dalam ya. Kalau dia tinggal di suku anak dalam yang nggak ada TV dan kebetulan itu kan agamanya masih animisme dinamisme. Kalau dia meninggal maka dia nanti jadi insya Allah akan mempertimbangkan bahwa itu sudah dia tidak tahu, tidak ada saluran hidayah ke dianya ya. Oke. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Afwan, saya kurang panjangnya nggak di situ. Saya ini dulu deh, saya buka dulu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Walau syi'na itu hamzah doang ya, jadi nggak boleh syi'a, nggak boleh gitu. Atau sik, nggak. Syi'na, biasa aja. Syi'na, nunnya matabi'i 2 harokat. La'ataina, alifnya 2 harokat matabi'i. Taina, nunnya matabi'i 2 harokat. Kulla nafsin hudaha, tanwin ketemu ha itu apa? Izhar ya. Tanwin ketemu ha nggak boleh ditahan atau digunakan. Hudaha, dalnya matabi'i 2 harokat. Ha-nya juga matabi'i 2 harokat. Walakin, matabi'i 2 harokat. Walakin haqqal, nun sukun ketemu ha lagi izhar, jelas. Walakin haqqal, alif lam qamariyah, ini al-qawlu minni. Nun tasjid itu ada digunakan. Minni. Sebetulnya di sini nggak ada tanda wakaf ya, Bun. Jadi saya sengaja berhenti di sini. Karena ini yang paling masuk akal untuk berhenti. Karena kalau kita berhenti tidak ada tanda wakaf, kita harus pakai aturan wakaf. Jadi harus mundur lagi supaya artinya tidak kepotong. Ya. Artinya tidak kepotong. Nah, di sini saya di walakin haqqal qawlu minni. Walakin dan walakin haqqal qawlu minni. Nah, ini kan sebetulnya kata-katanya masih belum apa ya? Belum sempurna. Belum sempurna benar karena di situ artinya masih tetapi telah ditetapkan perkataan minni dariku. Terus kalau langsung lanjut la'anna, jadi nanti takutnya salah arti ya. Jadi berhentinya di minni, tapi mundur lagi ke walakin. Mundurnya ke huruf sambung, itu waw. Oke. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Kita dikit-dikit. Walau syi'na la'ataina walau syi'na la'ataina walau syi'na la'ataina kulla nafsin
walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha 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 walakin haqqal qawlu minni walakin haqqal qawlu minni walakin haqqal qawlu minni walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Kita ulang 4 kali lagi. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni walau syi'na dan seandainya dan jika kami berkehendak la'ataina kami akan berikan kulla nafsin setiap nafsin itu jiwa hudaha hudaha itu hidayah walakin haqqal qawlu tetapi telah ditetapkan perkataan minni dariku. Apa itu perkataannya? Nah ini di ayat 13 bagian 2. Saya mundur lagi dari walakin ya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ih kepanjangan. Oke, kita mundur kita berhenti di mana ya? Nggak bisa sih. Kalau berhenti di jinnah tetap aja mundurnya jauh lagi. Oke, walakin haqqal tadi udah lamnya matabi'i nun sukun ketemu ha izhar al-qaulu alif lam qamariyah minni nunnya itu gunnah dan matabi'i la anna nunnya itu tasjid jadi gunnah ditahan dua harokat jahannama tasjid lagi minal alif lam qamariyah jinnati nun tasjid wan nasi. Itu alif lam, ada tapi alif lam yang tidak dibaca, alif lam syamsiyah, nunnya tasjid, 2 harokat, gunnah dan matabai, ajma'in, jimnya qalqalah, ajma'in, di belakang itu mad arid li sukun ya, 2 harokat, 2 sampai 6 harokat maksudnya, ajma'in. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama la'amla'anna jahannama la'amla'anna niscaya kami akan penuhi jahannama neraka jahanam walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'an. Ha-nya harus tipis. Walakin haqqa. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jinnati nunnya tidak panjang. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. La'amla'anna jahannama minal jinnati
jinnati wan nasi ajma'in. Walakin sampai ajma'in. Kita ulang 4 kali coba. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walakin haqqal qawlu tetapi telah ditetapkan perkataan, al-qawlu itu perkataan atau takdir ya, minni dariku la'amla'anna pasti kami akan memenuhi jahannama, neraka jahanam, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, semuanya. Nih, digabung nih. Berhenti di minni, terus mundur lagi walakin. Kita ulang 3 kali deh. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jin. Saya lupa dipotong. Oke, saya potong. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, dan sekiranya kami berkehendak, la'ataina, maka kami akan berikan kulla nafsin, setiap jiwa, hudaha, hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah kami tetapkan perkataan dari kami, la'amla'anna, pasti kami akan penuhi jahannama, neraka jahanam, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, semuanya. Oke, coba diulang dari ayat 12-nya tuh. Alhamdulillah hari ini ada 58 orang yang ikut. Masya Allah. Oke, kita mulai dari ayat 12-nya. Walau taro idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau taro, dan jika
walau taro, dan taro itu kamu melihat, idzil mujrimuna, ketika orang-orang berdosa, nakisu menundukkan ru'usihim, kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, dan mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Walau syi'na, dan jika kami menghendaki, la'ataina, niscaya kami akan berikan kulla nafsin, kepada setiap jiwa itu, hudaha, petunjuk atau hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah ditetapkan perkataan dariku, la'amla'anna, pasti kami akan penuhi, jahannama, neraka jahanam, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, semuanya. Nah, oke. Hari ini kita cuma 2, tapi saya mau ada satu bahasan tentang al-wahan. Kenapa saya munculin al-wahan? Karena kebetulan kemarin banyak yang tanya nih tentang, sebentar saya buka dulu ini. Saya buka dulu slide-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Al-wahan. Ya, kemarin kebetulan ya banyak yang tanya tentang dunia. Al-wahan itu apa? Nah, ini orang-orang yang merugi, idzil mujrimuna nakisu, orang-orang yang mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu apa? Kebanyakan orang yang berdosa itu, ya pasti semua orang yang berdosa itu orang-orang yang banyak buat maksiat, wa kanu yusiruna 'alal hinthil 'azim. Mereka adalah orang-orang yang al-wahan. Punya penyakit al-wahan. Apa itu penyakit al-wahan? Al-wahan ini lebih berbahaya daripada penyakit corona atau penyakit ganas lainnya. Al-wahan ini itu dari pengertian itu 2 ya. Yang satu hubbud dunya, cinta dunia, karahiyatul maut, takut mati. Nah, kalau Bunda tahu ini ada satu hadis sahih dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi wahan ini secara bahasa, wahan artinya lemah, baik secara materi atau maknawi. Lemah secara literally sama ya sesungguhnya, atau secara harfiah, atau secara apa tuh namanya? Kan kalau misalnya kamu lemah bisa berarti 2 ya. Lemah mentalnya atau lemah fisiknya. Wahan juga berarti jubn, takut atau pengecut. Nah, ini kita sebut cinta dunia. Nah, apa itu hubud dunia? Hubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia ini berarti lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagumi dunia dan mencintai kemewahannya, maka yang di hatinya itu adalah kerja. Gimana bisanya cari duit, kumpulin duit yang sebanyak-banyaknya, nanti bisa ini.
Semua cita-citanya tuh, angan-angannya tuh panjang, angan-angannya tuh semua materialistis. Itu namanya hubud dunia. Makanya semua kejahatan yang ada di dunia ini bermula dari cinta dunia. Apa aja itu? Dari korupsi pasti bermula dari karena dia cinta uang kan. Dia ingin hidup mewah. Makanya dia nggak mampu, tapi dia ya pengen terlalu cinta pada uang, pada dunia, maka dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Bukan hanya soal harta. Kadang-kadang nih ya, yang cinta dunia apa lagi? Ada nih, laki-laki atau perempuan yang cinta mati sama seseorang, cinta banget. Terlalu cinta itu juga bahaya, nggak boleh terlalu cinta. Terlalu cinta nanti lama-lama jadi benci ya. Terlalu cinta dunia, terlalu cinta pada sesuatu yang hubungannya sama dunia, entah itu harta, entah itu seseorang, itu nanti ujung-ujungnya jadi maksiat. Kayak misalkan terlalu cinta pada seseorang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan orang itu. Makanya kalau bunda-bunda sering dengar cerita-cerita ya, ada pelet lah, itu memang benar kejadian seperti itu. Benar, emang ada. Dan di dalam Islam pun ada, karena itu kan ada turut campur dari setan kan. Makanya kita sebelum tidur paling tidak itu selain baca doa mau tidur, baca juga itu surat Kul-Kul ya. Kul-Kul yang 3 itu plus lagi bunda sudah hafal Al-Muluk, alhamdulillah itu dibaca. Biar apa? Jadi santet atau apa tuh namanya? Santet atau pelet itu bekerjanya selepas maghrib memang. Jadi malam. Kalau selepas maghrib kan orang-orang biasanya masih ngeh ya, masih sadar. Susah dimasukin sama setan. Afwan ya, saya minum dulu ya. Makanya setan itu akan masuk kalau seseorang itu dalam keadaan kosong, nggak mikir apa-apa. Kalau kita sibuk, setan tuh nggak sempet masuk, bingung mau masuk dari mana, karena pikirannya kan sibuk ya. Setan itu kan masuk kalau kita lagi lagi kosong, lagi bengong, makanya kadang ada kesurupan atau lagi tidur. Kenapa kok tidur malah dimasukin setan? Iya, karena pas tidur, sebelum tidur kita nggak baca doa, makanya dimasukin setan. Dan hati-hati, kalau cuma dimasukin setan, dikencingin setan telinganya supaya kita nggak sholat subuh atau apa, mungkin masih sepele ya. Ya, maksudnya bukan sepele, tidak berefek langsung ke dianya. Efeknya tahu-tahu dosa aja di akhirat lah, nggak kerasanya. Tapi kalau qadarullahnya bunda punya orang-orang yang ngejar-ngejar bunda, cinta banget gitu sama bunda, atau benci banget sama bunda, itu pada saat itu pelet atau santetnya itu bekerja pada waktu tidur, masuk. Karena kan nggak ada penghalang kan, nggak ada barrier kan, kita kosong melompong itu. Karena pas waktu lagi tidur itu, pernah tahu nggak, tidur itu adalah mati sementara. Jadi saat itu tuh ruh kita tuh sebenarnya lagi diangkat sementara, jadi nggak ada di tubuh kita. Nah pas waktu lagi kosong, masukinlah setan. Nah ini masukin, makanya pokoknya santet dan segala macam itu pasti bekerjanya malam, nggak mungkin siang ya, nggak mungkin siang. Nah terus itu tadi, karena adanya cinta dunia yang membuat kita tuh jadi berdosa. Dosa-dosa, kita melakukan dosa itu pasti karena cinta dunia. Apa aja, jadi ya nggak cuma harta, tapi kadang-kadang kita cinta sama, misalkan apa nih? Cinta sama jabatan yang masih bekerja. Saking cintanya tuh sama jabatan, nggak mau, kepengen mendapatkan atau pengen mempertahankan jabatannya, dia akan menghalalkan segala cara dengan yaitu kolusi maksudnya ngasih suap ke siapa-siapa atau menjegal temannya, atau ya itulah untuk hal-hal yang sepele, atau
keinginan kita untuk dipuji menjadi tenar, pengen tenar di sosial media atau apa, itu juga hubud dunia, hati-hati. Nah, ini kemarin saya juga cerita ya ke beberapa orang. Hati-hati kalau bunda-bunda, alhamdulillah kalau bunda sekarang punya kehidupan keluarga yang bahagia. Suami istri yang bahagia, suami istri, anak-anak bahagia. Jangan sering-sering posting ya. Jangan sering-sering posting di status WhatsApp atau di sosial media. Jangan. Karena bunda nggak tahu yang ngelihat itu semuanya baik nggak sama bunda. Ya, mungkin salah satu dari mereka tuh ada yang sebetulnya nggak bermaksud tidak baik sama bunda, cuman qadarullahnya dia tidak seberuntung bunda. Dia tidak seberuntung bunda, makanya dia sedih kalau ngelihat misalnya dia punya pasangan hidup yang abusive tuh suka menyiksa dia atau pelit atau apa gitu kan, terus nanti ngelihat ih kok dia enak ya, hidupnya enak ya, keluarganya kok enak ya. Nauzubillah min dzalik, kalau dia bilang aku iri deh. Hati-hati, iri itu nanti iri yang dibantu sama setan. Nanti itu bisa menyebabkan penyakit ain. Penyakit ain itu efeknya apa? Efeknya nanti bisa yang pertama, kalau misalkan itu yang sering kita posting mungkin pasangan suami ya, mesrahnya, suaminya baik banget, terus romantis banget, nanti terjadi perpisahan dengan pasangannya karena hanya dengan pandangan iri itu aja. Terus cara ininya gimana? Cara mengobatinya. Nah, ada beberapa yang hadis sahihnya sih untuk kalau kita tahu siapa yang ain sama kita, siapa yang punya pandangan iri kepada kita, penyebab ainnya siapa, itu gampang. Tinggal kita mintain maaf ke dia, minta air wudhunya dia, terus dimandiin ke kita. Masalahnya kita nggak tahu, apalagi di sosial media. Sosial media yang lihat banyak orang. Makanya sebetulnya masuk akal banget kalau bunda-bunda lihat ya, banyak artis-artis yang qadarullahnya dia sakit parah terus meninggal. Atau dia kenapalah penyakitnya tuh yang ngeri-ngeri gitu tau-tau meninggal. Atau dia apalah kesandung kasus apa, nah itu sebetulnya dari pandangan ain juga. Nauzubillah min zalik, dia terlalu banyak mengekspos kehidupannya, semuanya diekspos, anaknya, bahkan masih jadi pacarnya udah diekspos. Makanya kenapa yang jadi benar, yang akhirnya menikah justru yang diam-diam aja kan, ya itu karena tidak sempat ada pandangan ain dari penyakit ain. Nah itu hati-hati. Nah, hubud dunia, cinta dunia. Ciri-ciri orang yang cinta dunia adalah itu dia. Kerjanya mati-matian sampai lupa bahwa nanti sampai lupa menunaikan hak-hak Allah. Sampai lupa untuk ibadah. Terus dia rela mengorbankan akhiratnya untuk hanya demi kesenangan sesaat dengan berbuat dosa. Ya misalkan dia misalkan ya untuk yang belum menikah ya, kadang-kadang saking mungkin bernafsu sekali dia jadi berzina gitu kan. Itu kan berarti dia cinta apa? Cinta hawa nafsu, karena dia memperturutkan hawa nafsu makanya dia sampai berzina. Semua dosa itu akibat dari apa? Dari cinta dunia. Kalau karohiyatul maut itu apa? Kematian itu adalah sunatullah dari Allah ya. Jadi pas waktu kita ditiupkan ruhnya itu sudah ditetapkan juga kematiannya kapan, detik keberapa tuh sudah ada. Takut mati berarti adalah kita tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Makanya orang-orang yang karohiyatul maut, orang-orang yang hubud dunia karohiyatul maut, cinta dunia takut mati, dia menganggap hidup itu cuma sekali. Makanya nikmatilah, senang-senang terus. Senang-senang terus, karena nanti kalau udah mati, udah tiada. Tidak ada lagi yang dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada lagi setelah itu. Makanya dia terus having fun sepanjang hidup. Orang yang takut mati, hatinya itu bergantung, maksudnya
hatinya itu bergantung dengan dunia. Sehingga dia agak sulit untuk memandang kebenaran akhirat. Yang disebut takut mati gimana ya? Kayak misalkan, nah gini, kadang-kadang kita juga suka ini ya, mungkin kita menganggap kita sudah tidak hubud dunia, tapi ada terbersit, Bunda suka takut mati nggak? Takut matinya gara-gara apa? Kalau Bunda takut matinya gara-gara ya Allah jangan mati sekarang kek, aku belum maksimal ibadahnya. Nah itu insya Allah tidak. Tapi kita sedang upaya untuk beribadah terus, insya Allah tidak diartikan untuk karohiyatul maut ya. Berarti karena kita sebetulnya kan sedang mempersiapkan akhirat. Yang takut mati ini adalah saya jadi cerita misalkan gini, ini di Barat itu sampai ada filmnya segala ya. Jadi orang-orang mereka mungkin nggak kenal agama ya. Mereka takut mati, takut banget. Sampai ini ada satu film, mungkin bunda-bunda kalau nanti iseng gitu kan. Ini saya bukannya untuk bunda untuk menganjurkan untuk lihat film, tapi ini kadang-kadang ada film Barat. Dari situ kita jadi tahu, oh ini orang sampai segitunya. Jadi ceritanya itu orang-orang kaya di sana saking kayanya dia bingung kan nanti kalau kekayaannya mau diwariskan ke siapa gitu kan. Terus dia juga takut lah kalau mati nanti ngapain, nggak ada lagi kehidupan. Makanya dia tuh sampai mereka bela-belain untuk ada teknologi untuk menghidupkan lagi. Jadi nyawanya dia, misalnya dia tua, sakit meninggal karena tua, kan udah keriput, nggak bisa jalan atau apa, jadi nyawanya dia tuh dipindahin ke tubuh yang lain gitu, tubuh yang lain yang masih kuat dan lain-lainnya, sampai segitunya. Itu karahiyatul maut. Jadi takutnya tuh takut mati aja, bukan karena dia aduh aku takut mati karena belum sempurna nih, hafalannya belum banyak. Itu insya Allah tidak diartikan sebagai karahiyatul maut ya. Takut mati itu yang benar-benar yang misalkan aduh usianya udah 50-an gitu. Segala dia denial sama usianya, wajahnya sampai ditarik-tarik ya dengan dioperasi plastik dan lain sebagainya untuk memanipulasi bahwa dia tidak setua itu. Ya, itu dan dia begitu takutnya sama kematian sampai dia tuh berusaha untuk melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Misalnya ada mungkin obat untuk supaya tidak mati atau apa seperti itu. Oke, lanjut. Bu Dunia udah. Bun mau nanya. Oke. Kalau seandainya nih yang tadi terkait dengan cinta dunia, kalau di lingkungan saya tuh biasanya rasa seperti itu memang mau nggak mau ada gitu Bun, kayak misalnya di kantor tuh ingin naik pangkat atau ingin dipuji atau ingin nilainya bagus. Nah itu gimana ya caranya? Terus yang kedua yang mengenai takut mati tadi, kalau seandainya kita takut matinya itu karena misalnya khawatir meninggalkan anak-anak atau keluarga, itu apakah termasuk dengan takut mati ini? Betul. Kalau itu termasuk takut mati. Takut mati karena itu duniawi. Berarti kan dia ini hubud dunia karohiyatul maut. Jadi kalau takut mati alasannya karena aku takut ninggalin suami, nanti suami kawin lagi atau nanti anak aku siapa yang ngurus kayak gitu. Itu berarti dia masih cinta dunia. Masih cinta dunia maksudnya atau nanti dipercaya seperti apa namanya? Dia misalkan aduh nanti kalau aku mati siapa nanti yang menafkahi anak-anak, nanti gimana sekolahnya nggak ada uang. Berarti dia takut mati dia karena tidak percaya ada Allah yang akan memelihara. Tidak percaya ada Allah yang akan memelihara mereka nanti setelah kita meninggal kayak gitu. Nah, kalau misalkan hubud di lingkungan kerja ya, al-wahan hubud dunia di lingkungan kerja. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya adalah kalau di dalam konsep Islam itu sebetulnya inti dari semuanya adalah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia untuk dia supaya jadi kaya raya, atau dia supaya jadi direktur, atau dia supaya jadi orang jadi menteri, atau dia supaya dia punya rumah, punya mobil atau apa. Tujuan manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mempersiapkan kematian. Oh, jadi kita sholat doang, nggak kerja. Salah. Kerjanya pun ibadah. Kerja ibadah itu apa? Kerja yang ikhlas. Kerja yang ikhlas itu gimana? Kerja yang ikhlas itu adalah maksudnya kerja yang diniatkan Allah Ta'ala. Jadi pas waktu mau meninggalkan rumah, Bismillah, Bismillah, ini kerja ikhtiar saya untuk menjemput rizki. Dan saya sudah dibayar sesuai dengan kontraknya segini, gitu kan. Maka saya nanti akan dihisap juga. Kalau saya tidak melakukan job desk yang sudah diberikan, misalkan gajinya segini, padahal menurut job desk seharusnya dia harus datang jam 9, pulang jam 9, at least 8 jam kerja, tapi dia kurang dari segitu kan banyak main atau lainnya. Itu ingat, itu akan dihisap. Itu akan dihisap. Akan dihisap, dan nanti kalau banyak korupsi waktunya, maka dia dapat dosa. Dosa nanti kalau kebanyakan dosanya bisa masuk neraka, seperti itu. Nah, jadi niatnya itu ikhlas. Sesuatu bisa menjadi ibadah atau tidak itu tergantung dari niat. Kalau dia niatnya ikhlas, kalau dia bekerja niatnya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah, ini untuk sarana saya menjemput rizki. Rizki yang sudah ditetapkan sama Allah. Saya ikhlas. Begini, saya kerjakan semua sesuai dengan job desk. Saya akan berdedikasi karena ikhlas karena Allah. Bedakan kalau misalkan kerja tapi hubud dunia, cinta dunia. Contohnya dia bekerja di tempat yang haram. Misalkan bekerja di bar. Mau nggak mau dia harus men-serve untuk jadi bartender gitu. Dia nggak berani keluar dari kantornya. Kenapa? Karena dia takut nanti bagaimana dia akan menghidupi anak istrinya. Bagaimana dia akan menghidupi anak istrinya kalau dia nggak kerja. Padahal satu-satunya kerjaan adalah di tempat haram itu. Itu namanya hubud dunia. Dan itu dosa. Dosa. Ya. Terus atau gini, aku misalnya, aku pokoknya 2 tahun lagi harus jadi manajer. Harus jadi manajer. Niat dia udah seperti itu, udah nggak ikhlas. Itu udah hubud dunia. Makanya gara-gara hubud dunia dia menghalalkan segala cara. Dia lihat, sainganku itu ya, oke, aku jegal dia. Mau nggak mau jadi kriminal otak kita. Kalau hubud dunia, aku jegal dia. Aku buat dia bersaing untuk menjadi yang terbaik, tapi juga berusaha untuk menjelekkan, menjatuhkan rivalnya. Pasti itu kalau hubud dunia. Atau misalnya dia bekerja. Di kantornya itu kalau pas lagi kebetulan meetingnya selalu di jam apa? Jam azan. Pas azan, ya pas di azan lah itu meeting. Dan nggak selesai sampai mau azan lagi. Dari zuhur sampai asar lagi. Dia takut nggak sholat. Karena kebetulan itu meeting besar dengan bosnya. Itu hubud dunia. Dosa. Kalau dia kerjanya karena ibadah, untuk niat ibadah kepada Allah, dia akan izin. Keluar aja, sholat. Ya, izin untuk sholat. Kalau dia nggak boleh pakai hijab di situ, dia keluar. Walaupun dia belum tahu ada kerjaan lagi di luar apa enggak, tetap aja keluar. Karena dia percaya bahwa Allah sudah mensiapkan, sudah menetapkan rezeki yang untuk dia. Jadi walaupun dia nggak kerja di situ, tetap Allah akan memelihara dia. Allah akan kasih rezeki. Nah, setiap yang ini ada Al-Imran ayat 185, setiap yang bernyawa
akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Salah satu bukti takut mati itu adalah ini. Makanya kalau di dalam Islam ya, asuransi itu masuk ranah abu-abu. Hati-hati, bisa jadi dosa nanti kalau niatnya ini ya. Kebanyakan orang-orang yang ikut asuransi jiwa itu tujuannya adalah, aduh aku nih nanti kalau mati nih nanti anak aku makan apa, atau sengaja asuransi pendidikan tujuannya adalah karena tujuannya tuh lebih ke nanti kalau aku mati dia bisa tetap sekolah. Berarti dia nggak percaya adanya Allah kan? Hati-hati dengan itu. Itu berarti dia takut mati karena ada tanggungan. Ada tanggungan, padahal dia sebetulnya tidak ada tanggungan. Allah yang nanti akan memelihara. Allah yang menciptakan, pasti Allah sudah memberikan rizkinya sampai dia mati. Seseorang itu sudah dijamin rizkinya, sudah dijamin dunianya dari dia lahir sampai dia mati. Dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya itu kelar, jatah rizkinya habis. Nggak mungkin mati. Ya, makanya saya sudah cerita berkali-kali ya, kadang-kadang kadang-kadang orang yang udah sekarat, dia bangun lagi cuman pengen minta sesuatu yang aneh lah. Misalnya mau minta, aku mau makan inilah, mau makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng terus meninggal. Padahal dia udah sempat koma, misalnya koma kan udah mati lah, udah hampir mati lah, udah sekarat, udah nggak ada nyawa, kok dia bisa balik lagi cuma mau makan nasi goreng, karena ternyata di catatan rizki terakhir yang dia dapatkan adalah nasi goreng itu. Setelah nasi goreng itu udah kelar, udah didapatkan, dan kehidupan berakhir. Nah, jadi bunda-bunda jangan khawatir anak-anak bunda nanti tidak hidup, tidak bisa sekolah, dan tidak bisa lain-lainnya setelah bunda meninggal, atau ayahnya meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Tetap dijamin sama Allah. Dunia itu dijamin, yang tidak dijamin sama Allah adalah akhirat kita. Terus obat penyakit wahan itu apa? Obat penyakit wahan itu adalah banyak-banyak mengingat kematian. Ya, seorang hamba yang ini ada hadis sahih, perbanyaklah mengingat kematian. Seorang hamba yang banyak mengingat mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Nah, terus kalau ingat mati, kita ingat mati dan ingat kehidupan setelah kematian, kita jadi mikir berkali-kali untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat. Kita jadi mikir untuk jegal orang, kita jadi mikir mau nyantet orang. Nauzubillah min dzalik, nggak ada yang pikir seperti itu di sini ya. Itu jadi kan nanti, waduh, kalau bisa dapetin segalanya, tapi nanti masuk neraka kan percuma juga. Terus kita mikir lagi bahwa itu di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita misalkan tiba-tiba terbersit, aduh aku harus jadi manajer nih, aku harus gini nih, aku harus menjilat bos nih, gitu. Kepikiran seperti itu langsung, ya Allah, itu kan yang disuruh Allah tuh bukan jadi manajer sebetulnya, suruh Allah tuh ibadah. Nanti kalau nanti gimana pertanggungjawabannya di yaumul akhir? Ya, karena nanti sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ia yang paling takwa di antara kalian. Bukan dia yang paling banyak mobilnya, dia yang paling banyak rumahnya, dia yang paling tinggi jabatannya. Bukan, tapi orang yang paling takwa. Kalau bunda-bunda sekarang udah terdeteksi, oh ya Allah, kemarin aku hubud dunia, karohatil maut. Coba cepat bertobat ya, banyak-banyak istighfar, terus balik lagi. Ingat lagi akan kematian dan tugas kita untuk di dunia. Nah, ini tips memulai pagi nih. Kemarin ada yang suka bingung. Ya Allah, Bun, aku nggak sempat setoran, aku nggak ini gitu. Nah, ada hadis sahih, hadis riwayat Ad-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya.
1, kebingungan yang tiada putusnya. 2, kesibukan yang tidak ada ujungnya. 3, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. 4, keinginan yang tidak tercapai. Jadi Bunda waktu bangun tidur, ingat waktu bangun tidur, baca doa dulu, jangan langsung pegang handphone. Ya, baca doa dulu. Habis baca doa, langsung buru-buru mandi atau wudhu langsung sholat subuh. Sholat sebelum subuh dulu. Sholat sunnah sebelum subuh tuh ada ya. Qobliyah sebelum subuh atau kalau misalnya terusan dari tahajud. Setelah itu, jangan buru-buru mengerjakan pekerjaan dunia atau langsung yang kepikirannya, aduh hari ini deadline, hari ini gini, hari ini harus nganter ini, harus ini. Jangan. Kalau Bunda yang mikir ini dunia dulu, insya Allah Bunda tuh akan ngerasa sibuk kayak sepanjang hari, tapi sibuknya nggak jelas. Sibuk itu, terus akhirnya nggak sempat ngapa-ngapain. Makanya saya kadang-kadang sebelum memulai hari itu, at least sempetin dulu ngaji, walaupun sehalaman. At least sempetin dulu murojaah, walaupun cuma dikit. Jadi biar yang pertama dipikirkan itu Allah dulu. Yang pertama dipikirkan itu akhirat dulu. Akhirat dulu nih sebelum yang lainnya. Karena kalau kita udah mikirin dunia ya udah nanti jadinya susah lah. Apalagi ibu-ibu ya bangun-bangun udah harus beberes, nyiapin makan. Belum lagi yang kerja harus siap-siap kerja gitu. Terus jadinya gimana? Ya itu dia. Usahakan Allah dikasih hak dulu. Allah dikasih hak dulu ya. Ngaji dulu atau murojaah dulu dikit, nggak apa-apa. Makanya ini alhamdulillah nih, makanya saya suka bilang ini sedikit kagum nih, Masya Allah, tabarakallah sama Bu Ika ya. Subuh-subuh udah setoran. Ternyata dia habis setoran dia harus sudah mulai masak untuk untuk dagang kayak gitu ya. Alhamdulillah bangun tidur yang dipikirkannya akhirat dulu bukan dunia ya. Oke Bunda, biar ini insya Allah tips biar kita terhindar dari penyakit wahan ya. Ada pertanyaan? Ibu punten mau tanya. Ya. Menarik Bu tadi yang tentang asuransi jiwa. Kalau misalnya niat kita itu membeli asuransi jiwa, itu niatnya untuk ahli waris kita gimana, Bu? Untuk ahli waris ya. Ahli waris berarti takut biar ini kan, takut nanti si ahli waris jadinya melarat ya? Melarat kan? Frankly speaking. Iya. Kebanyakan masih kayak gitu sih, Bu. Benar-benar. Iya. Cuma gimana ya, Bu ya? Yang Ibu bilang juga benar sih, bukannya kita mau melangkahi Allah, amit-amit ya Bu, nauzubillah min dzalik. Cuma dalam budaya timur ini kan, kalau bisa kita memberikan terbaik terhadap keluarga gitu ya Bu ya. Sama sekali nggak ada niat untuk melangkahi Allah Bu, ya Allah tadi saya merinding banget. Iya betul. Takut dosa, gimana? Benar. Jadi supaya meluruskan niat aja gitu Bu. Meluruskan niat, ya. Nih kalau akhirnya ya, maksudnya banyak yang akhirnya tuh setelah tahu ini, guys, Afwan saya tuh tidak bisa menjelaskan banget detailnya si asuransi ini ya, tapi okay, nggak apa-apa, Bu. Secara general tuh seperti itu. Jadi makanya banyak dari mereka yang akhirnya mereka give up dengan asuransi jiwanya karena mereka yaitu dia niat mereka masih yaitu dia takut melarat. Mereka cinta dunia, cinta banget sama anaknya. Cinta banget sama anaknya nggak pengen kamu melarat. Jangan sampai kamu melarat gitu. Makanya dia persiapkan baik-baik, yang disiapkan adalah, nah itu dia. Tapi kalau misalnya harta yang kita punya itu lain hal ya Bu ya. Misalnya kita kayak udah terlanjur udah punya rumah gitu, itu mau nggak mau ya. Itu emang itu nggak apa-apa. Emang udah hak ahli waris gitu ya. Itu hak ahli waris. Tabungan, deposito apa gitu ya. Itu hak ahli waris. Makanya saya sebetulnya lebih condong ya, karena kalau asuransi emang tujuannya itu sih kita jadi payung. Kita tuh nganggepnya kita jadi kayak mau nggak mau ya itu dia tadi Bunda sendiri nyadarin kan ini buat ahli waris yang terbaik untuk ahli waris. Iya, makanya kalau di dalam Islam ya
boleh nggak nabung dalam Islam? Boleh banget, boleh, boleh nabung, tapi ya itu dia. Tapi kalau Bunda tahu nih, nabung itu nabung biasa aja sih. Kalau yang lebih diinikan ya untuk menghindari ya itu dia, untuk menghindari Biar dosa-dosa kita lain. dalam menjemput rezeki juga ya Bu ya, Iya, daripada kita betul. mikir macam-macam. Oke. Betul. Bu, Makanya waktu itu saya pernah dengar ceramah, katanya minimal di tiap sujud terakhir itu, ini kita ngomongin tobat nih Bu, soalnya ya, ya gitu deh Bu, dulu jadi budak korporat, sedih juga sih. Lupa sama hak Allah ya Allah Bu, tapi insya Allah saya sekarang udah mulai hijrah lah gitu. Nah, katanya cara simpel untuk tobat itu di sujud terakhir itu ikhlas ngucapin apa yang ada kata-kata tobatnya itu loh, saya jadi lupa padahal saya selalu ngucap tuh. Roba apa ya? Innaka anta tawwabur rahim kalau nggak salah. Robbana firlana innaka anta tawwabur rahim gitu. Tapi ikhlas sama kita nunjukin bahwa kita tuh ada perubahan gitu dalam beramal gitu. Karena itu kan bukti nyata kita nunjukin ya ke Allah, ya Allah aku tuh udah meninggalkan semua kesesatan itu dan aku udah menuju ke jalanmu gitu ya Allah dengan jalan amal gitu. Soalnya kadang saya juga masih rancu ini patokannya kita udah tobat tuh gimana sih? Cuma baca-baca artikel katanya kalau tobat kamu diterima, kamu jadi lebih enteng untuk beramal gitu. betul, itu benar. Iya, benar. Alhamdulillah, mungkin salah satu bentuk dari tobat Bunda diterima adalah Bunda sekarang bergabung dengan majelis suka bakti ya, Masya Allah. Dulu mungkin tidak terbayang ya ikut ngaji, apalagi ikut ikhtiar menghafal Quran dan lainnya. Iya Bu, nggak kebayang udah bisa apa Al-Muluk sampai saudara-saudara juga sobat Bunda nyerahin kayak apa ini? untuk melihat apakah seseorang yang tobatnya diterima itu adalah dari ini. Kita lihat setelah tobat itu dia condong akhirat apa masih dunia. Kalau udah condong akhirat, insya Allah tobatnya sudah mulai diterima. Ya, kejar akhirat, dunia mengikuti. Ini ada surah Asy-Syu'ara ayat 20 sama di hadis juga. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu. Menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tapi tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Di hadis juga ini mirip. Barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Tapi barang siapa yang kehidupan dunia dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Jadi itu dia. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah akan mencukupi dunia kita. Allah malu kalau hambanya yang solehah ini, kalau hambanya yang terus berjuang di jalan Allah, hambanya yang berusaha untuk itu melarat. Allah tuh malu tidak mengabulkan doa dari hambanya. Tapi kalau misalkan mengejar dunia, niscaya kita nggak akan pernah cukup. Pasti selalu ada target. Udah punya rumah ya 1M, aduh pengen 5M, 10M. Lama-lama ada terus dan ruginya lagi akhirat pun nggak tersentuh. Nggak ada bekal akhirat sama sekali karena terlalu sibuk untuk ngejar dunia. Tapi kalau bunda-bunda ikhtiarkan untuk kejar akhirat, insya Allah sendiri yang turun tangan untuk mencukupi dunia bunda. Itu sudah janjinya Allah. Ya bunda, kita mulai belajar untuk potensi terjangkitnya virus Wuhan. Ya, biar kita nggak kena virus Wuhan.
Ya, Bu, punten udah inget ubud doanya. dunia. Ya, Robbi Masya Allah. firli Ya, wa doanya tub alaya innaka anta tawwabur rahim. Ya in tawwabur rahim. Iya, Di Masya sujud terakhir. iya. Insya Allah Bunda nanti dimudahkan. Alhamdulillah ada beberapa member yang hijrah juga. Majelis Sukabakti sebagai bagian dari proses hijrahnya, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah kita saling berpegangan tangan terus. Jangan sampai futur. Kalau misalkan futur, Insya Allah bunda-bunda itu sudah ditemani sama teman-teman solehah, sudah dikasih senjata lah. Bunda sudah ditempatkan di kelompok-kelompok yang ketuanya kebetulan, Alhamdulillah, militan semuanya. Jadi jangan baper ya Bun kalau misalkan diingetin sama ketuanya. Ya ketuanya insya Allah itu mereka merasa nanti takut dihisap nanti di yaumul akhir kalau tidak mengingatkan Bunda. Jadi mereka berusaha supaya untuk terus semangat. Ketua saya semangat. Iya, Masya Allah. Ya, yang ketua-ketua juga, Masya Allah, jangan baper juga ya Bun ya. Kalau misalkan anak buahnya kok ini itu ada futur, ya itu didekati ya. Pokoknya saling berpegangan tangan. Insya Allah nanti di surga nanti kita saling memanggil. Nanti bisa kalau masuk surga tuh insya Allah kita bisa memanggil temannya. Bisa memanggil, nanti ingat gitu. Nanti bunda-bunda kalau misalkan masuk surga, terus bunda tidak melihat saya, Bunda cari saya ya Bunda, Masya Allah. Cari saya, tanya ke Allah kenapa saya tidak ada di situ. Tanya saya ada di mana. Oke. Kalau setelah hamil, sebentar, saya tanya, ini ada pertanyaan. Kalau setelah hamil melahirkan, ortunya baru menikah, gimana nasab anaknya? Tetap, nasabnya anaknya tetap tidak ke bapak. Dia tidak pakai bin bapaknya, tidak. Pakai bin ibunya saja. Tetap pakai bin bapak, bin ibunya ya. Jadi sampai kapanpun anak yang kebetulan lahirnya hamilnya sebelum nikah itu dia tetap tidak akan memegang nasab dari ayahnya. Jadi walaupun sudah nikah ulang lagi, tetap nanti pas si anak misalkan perempuan, dia harus nikah tetap harus pakai wali hakim. Nggak boleh pakai wali orang tuanya sendiri. Nah ini nih kadang-kadang suka di skip sama kita ya. Dan kita harus jujur sama orang, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu lebih baik daripada disiksa di akhirat ya. Lebih baik jujur aja seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau walinya dari keluarga ibunya bagaimana, Ustazah? Nggak bisa. Ini mana nih, kan kalau anak perempuan walinya itu harus bapaknya ya. Bapaknya atau ini. Jadi nggak bisa jadi dari keluarga ibunya, jangan. Wali hakim saja. Misalkan pamannya gitu. Jangan, lebih ke wali hakim dulu aja. Wali hakim. Kecuali dia bapaknya sudah meninggal. Tapi hamilnya biasa gitu ya. Maksudnya bukan hamil sebelum nikah. Bapaknya sudah meninggal, maka boleh diwaliin sama keluarga dari ibunya, dari pamannya gitu. Bisa pamannya atau kakak dari si anak perempuan ini, ya saudara sekandung itu bisa. Ya. Tapi kalau misalkan ya dari hubungan di luar nikah tidak bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, insya Allah, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa